Kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf, saya sedih, saya prihatin. Kalau kabinet yang dibentuk oleh presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM50, saudara. Jadi kabinet ini secara umum sudah bagus. Kabinet ini secara umum harus kita dukung. Kabinet ini secara umum harus kita beri support untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi saya tidak bisa menyembunyikan kesedihan saya, keprihatinan saya. Ternyata kabinet tersebut, maaf, masih ada bau anyir darah KM50, saudara. Mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, pemerintahan baru ini jangan kita ganggu, kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi. Jadi sekali lagi, pemerintahan baru ini jangan kita ganggu, kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi. Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang nggak berhak dipuji, saudara. Jangan. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlaskan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya saya mau umumkan, sebentar, duduk sebentar. Nah, akhirnya saudara, saya mau umumkan, insya Allah hari Kamis besok, insya Allah di pesantren Markas Syariat Megamendung, dimulai dari jam 8 pagi sampai zuhur, kami akan mengadakan haul syuhada 6 santri FPI yang dibunuh di KM50. Jadi kami akan mengadakan haul syuhada di sana, saudara. Nah, bagi mereka yang berkesempatan untuk hadir silakan. Undangan dibuka untuk umum. Hari Kamis besok tanggal 5 Desember. Kami adakan karena memang kejadiannya tanggal 7 Desember. Kejadiannya tanggal 7 Desember. Jadi kita akan gelar haul 6 syuhada di sana. Tentunya peringatan haul ini bukan sekedar untuk mendoakan, tapi sekaligus juga untuk kita mengambil ibrah dan ditambah lagi untuk tetap mengingatkan kita bahwa persoalan ini belum tuntas, belum selesai. Betul? Betul? Nah, maka itu maaf. Kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf. Saya sedih, saya prihatin. Kalau kabinet yang dibentuk oleh presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM50, saudara. Kalau kabinet yang dibentuk oleh presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM50, saudara. Karena ada beberapa orang yang diduga kuat terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam peristiwa KM50 justru duduk diangkat masuk dalam kabinet, saudara. Maka itu sekali lagi, jadi kabinet ini secara umum sudah bagus. Kabinet ini secara umum harus kita dukung. Kabinet ini secara umum harus kita beri support untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi saya tidak bisa menyembunyikan kesedihan saya, keprihatinan saya. Ternyata kabinet tersebut, maaf, masih ada bau anyir darah KM50, saudara. Maka itu kita akan gelar haulnya. Insya Allah siap hadir. Insya Allah akan kita gelar, saudara, supaya KM50 akan terus kita usut sampai tuntas. Setuju? Setuju? Takbir, Allahu Akbar. Nah, akhirnya sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kali ini khusus untuk Palestina, ya ikhwan. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak?
Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir. Mudah-mudahan. Jadi usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Dan kepada Dr. Ahid, jazakumullah khairan jasa ala muhadaratikum, masya Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dari Palestina luar biasa, menggugah kita semua ya ikhwan. Ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita. Palestina harus selalu menjadi perhatian kita. Dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional, agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman Israel Durjana dan bangsa Palestina bisa menikmati kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah Subhanahu wa taala an yarzuqa sya'bal Filistini fathan mubina wa nasran aziza wa khalasan jamila wa baladan amina wa imaman adila wa ila hadratin nabi bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik ya ikhwan, setelah saya tutup, ini akan dilanjutkan pembacaan doa penutup oleh Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Beliau nanti yang akan baca doa, kita aminkan dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan. Semoga doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf kalau kondisi saya memang terlalu lemah ya ikhwan. Kalau dokter melarang, saya bicara, saya keluar kena angin begini dilarang ya ikhwan. Tapi apa boleh buat? Saya berangkat kemarin dari sana hari Kamis ya ikhwan, sore maghrib saya berangkat, tapi pagi hari sampai jam 1 saya punya panas tuh 41 derajat lebih. Jadi saya dimasukkan ke rumah sakit. Saya minta kepada dokter untuk berikan obat yang paling keras, paten, yang bisa menahan, menghentikan saya punya panas agar saya bisa melakukan perjalanan. Berhasil. Habis 3-4 jam saya diinfus yang itu. Jam 1 selesai saya langsung berangkat ke bandara. Kemudian langsung terbang. Ternyata di pesawat dari mulai terbang sampai turun luar biasa. Menggigil, demam, cukup hebat ya ikhwan. Tapi alhamdulillah sampai di Jakarta ditangani lagi oleh dokter-dokter kita. Setiap malam memang panas bisa mencapai 40. Kalau pagi begini nih mulai rendah. Nanti begitu siang agak mulai ringan. Tapi saya sudah periksa semua. Alhamdulillah, periksa darah, urin dan lain sebagainya semua bagus. Tapi insya Allah sepulang dari acara ini saya sudah janjian. Saya akan langsung dirawat di rumah sakit untuk pemulihan. Karena itu saya minta maaf, mungkin ke depan ini banyak yang sudah ngundang saya, banyak undangan yang tidak akan bisa saya datang sampai betul-betul pulih tenaga. Tapi itulah karena cinta antum semua, karena doa antum semua, dan karena rasa senang saya kumpul dengan para ulama, para kiai, dengan nazrah mereka, suara yang gak keluar jadi keluar ya ikhwan. Alhamdulillah suara yang gak keluar jadi keluar. Nah tapi ini semua nazrah dari para habaib kita, para ulama kita. Terima kasih banyak para kiai, para ulama. Dan mohon maaf kalau dari tadi saya nggak mau selaman. Bukan apa-apa, satu selaman semua selaman, satu meluk semua meluk. Akhirnya panas bukan turun dari 40 bisa 80 urusannya. Nah jadi tolong dimaafkan, tolong dimaafkan. Saya nggak biasa begini. Biasanya saya paling seneng selaman sama ulama, paling seneng saya pelukan sama ulama, paling seneng saya cium jidat ulama atau saya dicium jidat saya oleh ulama. Nah tolong hari ini saya nggak selaman, dimaklumi. Bukan sombong, tapi untuk mempercepat pemulihan. Nah itu saja, terima kasih. Akhirnya sekian dari saya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ini hari ini ya dirilis KM50 ya. Jadi KM50 dirilis oleh tempo.co dan wajib tonton kita. Paling tidak kita akan mendapatkan
beberapa informasi ya. Nah, dari sini coba kita bacakan ya. Salah satu yang diulas oleh media adalah soal yang terkait dengan KM50 ini. Misalnya adalah anak buah Ferdi Sambo perusak TKP Duren 3 dan dugaan perannya di peristiwa KM50. Kemudian Tempo tayangkan film dokumenter KM50, ini 3 fakta seputar peristiwa KM50. Coba kita bacakan ya. Kita bacakan dan oke. Ada yang bilang sudah nonton dan sudah share ya. Ya, share lah sebanyak-banyaknya karena ini hal yang penting menurut saya ya. Kita perlu share. Tempo tayangkan film dokumenter Kilometer 50, ini 3 fakta seputar peristiwa KM50. Tempo melalui kanal YouTube tempo.co meluncurkan film dokumenter Kilometer 50 pada Kamis 15 September 2022. Film berdurasi 51 menit itu berkisah tentang penembakan 6 anggota Front Pembela Islam alias FPI oleh aparat kepolisian. Belakangan, peristiwa Kilometer 50 atau KM50 menjadi perbincangan publik setelah dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J terungkap. Dalam kasus Brigadir J, ex Kepala Divisi Propam dan Pengamanan Irjen Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Ferdi menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang turut menangani kasus KM50. Keterlibatan Ferdi Sambo dalam 2 kasus yang melibatkan aksi penembakan oleh polisi inilah yang meresahkan publik. Untuk menyegarkan kembali ingatan tentang kasus KM50, berikut adalah 3 fakta seputar perkembangan peristiwa KM50. 1. Peristiwa KM50 tewaskan 6 warga. Berdasarkan catatan Tempo, terdapat 6 anggota FPI yang tewas usai ditembak oleh polisi. Ke-6 korban adalah Andi Oktiawan, 33 tahun, Ahmad Sofian, 26 tahun, Lutfi Hakim, 25 tahun, Faiz Abdul Syukur, 22 tahun, Muhammad Suci Kadafi, 20 tahun, dan Muhammad Reza, 20 tahun. Ya, jadi bisa ditampilkan tuh gambar ketika kita berkunjung ke markas syariah ya di dekat makam itu ya. Jadi sobat era sekalian, dari 6 orang ini 5 orang dimakamkan di markas syariah yang kalau tidak salah Lutfi Hakim kalau tidak salah ya. Jadi 5 lainnya di sana ya. Dan usia mereka memang muda-muda ya. Muhammad Reza ini bahkan usianya baru 19 tahun, belum genap 20 tahun. Jadi yang paling tua adalah Andi Oktiawan. Dan konon yang meninggal duluan di antara 6 orang itu Andi Oktiawan dan Faiz Ahmad Syukur ya. Mulanya ke-6 orang tersebut hendak mengawal Imam Besar FPI Rizik Syihab yang bertolak dari The Nature Mutiara Sentul dengan mengendarai mobil Chevrolet. Tetapi Senin dini hari 7 Desember 2020 tampak segerombolan polisi yang mengepung mobil tersebut. Laporan majalah Tempo mengungkap bahwa terdapat 3 lubang di dada kiri Muhammad Suci Kadafi. Secara keseluruhan polisi melaporkan terdapat 19 bekas timah panas di ke-6 tubuh anggota tersebut. Jadi how come membela diri kok bisa 3 lubang? Dan dia tidak membawa senjata saudara sekalian. Sebelumnya baik 6 anggota FPI maupun polisi diduga sempat terlibat baku tembak. Hal ini dibuktikan melalui temuan beberapa selongsong peluru sekitar 3 km dari lokasi kejadian ya. Ingat bagaimana Ferdi Sambo kemudian menembakkan ya dan juga menyebar selongsong peluru ya. Oke. 2. Saksi bersumpah korban masih sempat hidup. Sebelum dinyatakan tewas, saksi mata di sekitar jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 mengaku melihat ke-6 anggota tersebut masih hidup. Salah satu saksi yang ditanya oleh koran Tempo mengaku sempat berusaha mendekati mobil Chevrolet yang dikendarai anggota FPI saat mobilnya tiba-tiba berhenti. Namun saksi tersebut dihalau oleh polisi dan polisi berkata sedang menangani teroris. Saksi juga mengaku melihat beberapa pria keluar dari mobil Chevrolet dan polisi meminta warga untuk tiarap. Saya berani bersumpah mereka masih hidup saat itu, ujar saksi yang juga melihat polisi mengeluarkan senjata tajam. Ya.
Oke, sobat era sekalian, memang ya kan dibilang 2 mati dalam tembak menembak. Tapi ketika mereka dikeluarkan dari mobil Chevrolet, itu ada yang mengatakan ya dari berita yang ada, mereka sesungguhnya yang 2 orang masih bergerak. Mereka belum meninggal. Nah, ini hal yang luar biasa sesungguhnya kalau kita mau melakukan independent investigation terhadap soal ini. Belum lagi 4 yang mati dalam penguasaan penuh petugas ya. Oke. 3 terduga pelaku divonis bebas. Dalam kasus penembakan dan kematian anggota FPI tersebut, terdapat 2 anggota polisi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela. Vonis bebas ini diberikan oleh Mahkamah Agung pada pengadilan di tingkat kasasi. Putusan ini sebenarnya sama dengan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu hakim memutus lepas Fikri dan Yusmin karena keduanya dinilai melakukan penembakan untuk melindungi diri ya. Jadi penembakan melindungi diri itu lubangnya banyak sampai 3 lubang. How come ya? Padahal mereka tidak bersenjata. Kalau kita river 4 orang yang sudah dikuasai oleh petugas atau dalam penguasaan petugas. Jaksa penuntut umum Z Tadung Allo mengaku menghormati vonis bebas tersebut. Ia menilai putusan MA merupakan ujung atau final penyelesaian perkara KM 50 ya, begitulah ya kira-kira ya. Namun Tadung menyebut bahwa kasus KM 50 berpotensi untuk diteruskan apabila terdapat temuan bukti baru. Kami JPU berupaya mengedepankan hati nurani berdasarkan fakta yang kami yakini. Tetapi Hakim PN dan MA berpendapat lain ya. Jadi saya pun setuju ya, kalau memang tidak bersalah jangan dihukum. Maksudnya apakah dia yang bersalah ya, orang itu yang bersalah. Ya. Itu sudah kewenangannya kata dia. Jadi sekali lagi the question is ya, apakah pelaku utamanya adalah Yusmin Ohorela, Fikri Ramadan dan Elwira yang sudah meninggal itu ya. Itu yang menjadi persoalan sesungguhnya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang yang tidak bersalah atau membenarkan orang yang bersalah. Oke, sobat era sekalian, berikutnya adalah, nah ini ya beritanya, anak buah Ferdi Sambo perusak TKP Duran 3 dan dugaan perannya di peristiwa KM 50. Tempo.co Jakarta, nama Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Handik Zusen kembali menyeruak setelah kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang diduga dilakukan mantan bosnya Ferdi Sambo. AKBP Handik Zusen dicopot dari jabatan Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya melalui surat telegram nomor dan seterusnya tanggal 22 Agustus. Dalam laporan majalah Tempo edisi 3 September, Handik adalah salah satu penyokong skenario Ferdi Sambo. 2 perwira tinggi Polri mengatakan jejak selongsong peluru di tempat kejadian perkara Duran 3 sudah direkayasa oleh anak buah Ferdi Sambo. Salah satu peristiwa yang diduga berperan adalah Handik Zusen yang saat itu menjabat Kepala Subdirektorat Reserse Mobil Polda Metro Jaya. Handik diduga mengatur jumlah selongsong peluru untuk memberi kesan ada baku tembak di rumah dinas Ferdi Sambo. Ia pernah menjadi anak buah Ferdi di Polda Metro Jaya. Bahkan ia masuk dalam daftar anggota Satuan Tugas Khusus Satgasus Merah Putih yang dipimpin Ferdi. Menurut sumber penyidik kepada Tempo, Handik berada di rumah dinas Ferdi Sambo pada malam kematian Brigadir J. Ia ditengarai menyusun kelebihan peluru itu bersama Ajun Komisaris Besar Ridwan Soplanit dan Komisaris Cuk Putranto personel Divisi Polri. Mereka bahkan menyebarkan selongsong peluru di sekitar jenazah Yosua dan tangga menuju lantai 2 rumah dinas Ferdi ya, nggak takut mati nih orang. Oke. Tim khusus kembali menggelar olah TKP pada tanggal 13 Juli lalu karena temuan selongsong peluru tersebut. Saat itu tim sus menemukan lagi 3 selongsong peluru untuk jenis pistol HS-9. Seorang personel Inavis juga menemukan 1 butir selongsong peluru pistol HS. Dalam skenario Ferdi Sambo, pistol HS-9 ini digunakan Yosua untuk menembaki Barada Richard Eliezer. Ada siluman yang meletakkan selongsong di TKP, celetuk Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rian yang menghadiri rekonstruksi. Andi Rian menanggapi jumlah peluru yang dilaporkan pelaku kepada penyidik lebih sedikit dibanding temuan mereka saat olah tempat kejadian perkara.
Saat ini Handik masuk ke dalam penempatan khusus atau PASUS atau bahasa polisi untuk penahanan anggota. Ia adalah salah satu dari 35 anggota Polri yang ditahan setelah skenario Verdi Sambo terbongkar. Handik Jusen dan peristiwa KM50. Dalam perannya di kasus pembunuhan di luar hukum extrajudicial killing terhadap 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada 7 Desember 2022, Handik merupakan komandan yang memimpin operasi pengejaran Rizik Syihab dan pengawalnya. Jadi sobat era sekalian, ini mengejar atau menguntit? Kalau mengejar itu, Rizik Syihab pada waktu itu, Habib Rizik itu melakukan tindak pidana dan mau ditangkap, itu namanya pengejaran. Tapi kalau penguntitan ya seharusnya dikuntit diam-diam, bukan kemudian dikuntit lalu dipepet lalu dimatiin ya orang yang mengawalnya. Oke, mudah-mudahan ya ini menjadi titik balik bagi pengusutan KM50 bagaimanapun ya. Ini akan menjadi utang sejarah kita dan bahkan mungkin dosa kita seandainya tidak memberikan keadilan kepada mereka yang memang sudah diperlakukan secara tidak adil. Begitu sobat era sekalian ya. Oke, kita coba kita lihat ya sobat era sekalian, bagaimana komentar sobat RH terkait dengan ini. Tapi mudah-mudahan kita semua nontonlah ininya ya, sekaligus mempromosikan jadi berarti ya. Ya nontonlah karena ini hal yang baik ya. Saya belum nonton penuh karena tadi baru pulang dari luar kota, tapi saya akan berjanji nonton penuh ya. Oke. Teguh Santoso, KM50 ini bukan hanya kriminal biasa, tapi aksi intelijen tingkat tinggi. Polisi sekarang paling jago merekayasa kasus dan ketika mulai terkuat, mulai menggunakan narasi hoax ya untuk siapa saja yang mengungkapkannya. Oke, coba tanya Kompol Baikuni terkait CCTV tol KM50. PKI nggak takut dosa Bang Refli ya. Oke. Bang RH, jangan-jangan ada peranan BIN di misi ini KM50 sebagaimana tewasnya Joe. Sebab rahasia Sambo diketahui Joe. Komisi 50. Usut tuntas KM50, I don't know exactly ya. Saya tidak bisa mengatakan iya dan tidak ya. Usut tuntas aparat pria bertato anak buah Sambo. Nah ini juga perlu ya. Karena ada pria bertato yang mengacungkan jari tengah ke Habib Hanif. Dan Habib Hanif mengingat itu. Walaupun dia tidak bisa mengingat mobilnya. Dan juga tidak bisa mengingat wajahnya. Tapi jangan lupa ada mobil hitam Land Cruiser yang mampir di KM50 di malam itu ketika 6 laskar dilucuti. Setelah itu pergi lagi dan kemudian entah yang 2 dibawa kemana ya, mungkin dibawa ke rumah sakit karena sudah meninggal. Dan jangan lupa ketika dilucuti pertama katanya 6-6-nya masih hidup dan 4 dibawa kemana kita tidak tahu, tapi yang jelas akhirnya sama-sama ditemukan meninggal di rumah sakit Polri Kramat Jati. Sahabat era sekalian, kita berdoa terus. Siapapun yang zalim akan mendapatkan ganjarannya, dan ini nggak ada kaitannya dengan keamanan negara ya. FPI bukan penjahat ya, bukan orang yang hendak menghancurkan negara. FPI adalah organisasi ya yang justru sudah bermimikri, tidak pernah lagi melakukan hal-hal di luar hukum ya, dan peaceful assembly paling tidak dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana diobservasi oleh Rocky Gerung. Tetapi pemerintah atau penguasa melalui Menko Polhukam pada waktu itu membubarkannya dengan alasan yang tidak jelas. Ada yang mengatakan alasan administratif tidak diperpanjang pendaftarannya, padahal banyak organisasi yang tidak mendaftar. Ada yang mengatakan karena melakukan perbuatan-perbuatan di masa lalu yang tidak ada proses pengadilannya. Jadi sobat era sekalian, be just, jadilah orang yang adil ya, baik terhadap temanmu maupun terhadap musuhmu sekalipun. Oke, sobat era sekalian, itu saja dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tonton filmnya, jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.